Shalom anak-anak Glory Kids, jumpa lagi dengan Lause Rotua di ibadah minggu ini. Lause memang tidak bersama-sama dengan kamu setiap minggunya, tapi bersyukur hari ini Lause boleh beribadah bersama dengan anak-anak Glory Kids semua di rumah. Nah, harap kita semua dalam kondisi sehat dan semangat ya untuk ibadah pagi hari ini. Nah, Lause akan membacakan satu firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3 untuk kita semua sebagai pengantar ibadah kita pagi hari ini. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Satu firman Tuhan yang sangat indah sekali untuk kita semua pagi hari ini, mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup kita, memberikan kekuatan untuk kita menjalani sepanjang waktu di minggu ini. Nah, Lause mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita dengan baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan mengakui bahwa Tuhan Allah kita adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan buat kita semua. Dan kasih karunia-Nya lah yang menyertai kita sepanjang waktu melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Biarlah di dalam persekutuan dengan Dia kita beroleh kekuatan sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami setiap hari. Bersyukur Tuhan masih menjaga kami, memberikan kesehatan, juga menjaga orang-orang yang kami kasihi, papa, mama, dan semua keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan yang menguduskan setiap kami, anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing untuk bisa beribadah kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, memberkati setiap pujian dan ibadah kami dan memberikan kepada kami sukacita yang melimpah-limpah untuk menaikkan syukur kami, doa kami, dan juga hati kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu nanti. Tuhan, berkatilah kami dan biarlah sukacita dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan kita. Karena kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kasih-Nya seindah pelangi, secerah mentari pagi. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Seindah pelangi, secerah mentari. Secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang kupuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau, kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi,
seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki. Karena Yesus kita miliki. Anak-anak kita akan bangkit berdiri, kita terus memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan, kita ikuti gerakan lose-lose yang di depan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang kita puji Tuhan. Gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
manis, kita akan angkat lagi lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. anak-anak yang manis, kita sudah angkat pujian kita dari tadi, dan kita akan mengangkat pujian lagi, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak yang manis, kita akan selalu mendengarkan firman Tuhan ya. Lewat kita boleh berdoa, boleh membaca firman Tuhan. Dan kita angkat lagi lagu pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus
Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus jamah hati kami, supaya kami boleh tertib mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Berkati Lause yang akan mengajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss Frida berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Oke, hari ini Miss Frida akan bercerita tentang firman Tuhan. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap, anak-anak duduk dengan rapi, siapkan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Ya. Sebelum Miss Frida mau memberikan cerita firman Tuhan, Miss Frida ada tebak-tebakan untuk anak-anak. Mau? Ya. Tebakan pertama. Anak-anak bisa jawab setelah Miss Frida kasih clue-nya, oke? Aku adalah sebuah makanan. Nah, bentukku ada yang bulat, ada yang berbentuk kotak, dan aku adalah dari sebuah adonan. Aku biasanya dibuat oleh manusia dan juga untuk zaman sekarang oleh pabrik-pabrik, dibuat oleh pabrik. Dan aku dapat mengenyangkan perut manusia. Apakah itu anak-anak? Apa? Jawabannya? Ya, jawabannya betul. Jawabannya adalah roti. Anak-anak tahu roti kan? Ya, itu jawaban yang pertama, adalah roti. Tebakan yang kedua. Siap-siap, anak-anak siapkan telinganya supaya nanti bisa jawab lagi pertanyaan tebakan dari Miss Frida. Pertanyaan yang kedua. Aku adalah makhluk hidup. Dan biasanya aku tinggal di dalam air. Kalau di luar dia bisa mati. Dan aku mempunyai insang. Aku diperjualbelikan baik di pasar, di swalayan, di supermarket, dan aku bisa mengenyangkan perut manusia. Tapi tunggu dimasak dulu atau dibakar. Apakah itu anak-anak? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah ikan. Nah, siapa di sini yang pertanyaan pertama dan yang kedua jawabannya benar? Ada? Ya, pasti ini anak-anak bisa jawabnya. Roti dan ikan. Roti dan ikan itu sudah ada pada kisah Alkitab kita. Nah, anak-anak siapa yang punya Alkitab di rumah? Ya. Roti dan ikan ada pada kisah Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, berapa jumlahnya rotinya? Ya, 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa memberikan banyak orang makan. Nah, anak-anak tahu kisahnya? Atau ada yang belum tahu kisahnya? Kita akan lihat dulu videonya ini. Setelah itu,
Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang." Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, "Sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Anak-anak, tadi kita sudah sama-sama melihat kisah dari Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Begitu luar biasanya ya, Tuhan Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan itu sehingga orang-orang banyak yang mengikutinya bisa makan sampai kenyang. Nah, hari ini
pengemis. Anak-anak tahu pengemis kan? Atau gelandangan. Tinggalnya di mana? Ya, kebanyakan dari pengemis atau gelandangan itu mereka tidak punya rumah. Mereka hanya tidur di pinggir-pinggir jalan atau di toko-toko, di depan toko. Nah, sampai mereka harus diusir sama Satpol PP atau bagian keamanan yang lain. Anak-anak, mereka dijauhi oleh orang-orang karena mereka bau, karena mereka tidak punya apa-apa. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak ketika melihat pengemis atau gelandangan? Apakah anak-anak memperhatikan mereka atau cuma cuek aja kalau melihat gelandangan atau pengemis ada di sekitar anak-anak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap anak-anak ketika mau belajar pasti pengen sekali diperhatikan oleh mama, iya kan? Mama atau papa atau cece di rumah atau kakak mau belajar, mama aku mau diajarin tugas ini, PR ini. Nah, seperti itu kan, mau diperhatikan. Baik itu anak-anak yang masih kecil sampai yang sudah dewasa, kita perlu perhatian. Nah, semua kita membutuhkan perhatian. Seperti itu juga pengemis dan gelandangan itu juga mereka membutuhkan perhatian dari kita. Di dalam kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang itu, mereka sangat membutuhkan perhatian dari Tuhan. Kenapa anak-anak? Karena sudah beberapa hari mereka mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu mampu membuat mukjizat, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Makanya orang-orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak itu mengikuti Dia, Tuhan Yesus tidak cuek anak-anak. Tapi Tuhan Yesus lihat, oh mereka sudah capek-capek, sudah lama mengikuti aku, sudah beberapa hari mengikuti aku, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu mereka juga tidak bawa bahan makanan untuk dimakan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berpikir bahwa mereka harus diberikan makanan. Ya, Tuhan sangat memperhatikan orang-orang banyak itu. Memang orang-orang banyak itu bukan karena mengikuti Tuhan Yesus, mau percaya sama Tuhan Yesus, bukan itu saja tujuan mereka. Tapi mereka mengikuti Tuhan Yesus ada juga yang karena mereka mau melihat mukjizat Tuhan saja. Anak-anak, dalam kisah ini Tuhan memperhatikan orang banyak. Demikian juga anak-anak, Tuhan memperhatikan hidup kita. Ketika anak-anak, mungkin ada di antara anak-anak di sini yang merasa, aduh aku jelek, aduh aku gak pinter, aduh aku ini bodoh. Pokoknya segala yang macam jelek anak-anak bilang ke dirinya. Tidak menganggap bahwa anak-anak itu berharga. Ingat, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang adalah istimewa, yang berharga. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan akan memperhatikan hidup kita, anak-anak. Seperti Tuhan memperhatikan 5.000 orang tadi dengan memberikan makanan. Dan kita juga sekarang, sampai sekarang, Tuhan juga memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan anak-anak. Tuhan peduli.
tahu bahwa Tuhan Yesus telah rela disalibkan. Disalibkan di mana? Ya, di Golgota. Golgota itu adalah tempat tengkorak. Ketika ada seseorang yang disalibkan, berarti dia sangat-sangat besar sekali kesalahannya. Tapi Tuhan Yesus kita, dia tidak mempunyai kesalahan. Dia mau rela disalibkan karena dia perhatian, karena dia sayang kepada kita semua. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan, memberikan contoh bagi kita semua. Kita juga harus memberikan dan memberikan perhatian kepada orang lain. Kita peduli kepada orang lain. Miss Frida mau kasih contoh. Pedulinya seperti apa sih, Miss? Ya, pedulinya kepada keluarga kita. Miss Frida mau bacakan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kita, Tuhan mengasihi dan memperhatikan setiap kita, maka kita pun harus mengasihi sesama dan memperhatikan mereka. Nah, di dalam firman Tuhan ini biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang taat melakukan firman-Nya, belajar untuk berbagi dengan sesama kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah ini kita akan menyaksikan tayangan video yang sudah dipersiapkan oleh Lause. Biarlah anak-anak boleh mengikuti dengan baik dan boleh menikmati tayangan video ini sampai akhir. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan membuat game sederhana. Caranya mudah, hanya membutuhkan konsentrasi dan tidak buka Alkitab. Setelah slide ditayangkan, kalian segera menyusunnya menjadi ayat Alkitab yang benar dan ditulis dalam selembar kertas. Setelah itu kalian berfoto dengan kertas itu, lalu kirim ke Lause ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I have decided